Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa membawa potensi sekaligus ancaman bagi bisnis di Indonesia. Beberapa teknologi AI digunakan dalam peralatan yang kita gunakan sehari-hari, misalnya smartwatch atau jam tangan pintar yang bisa menghitung detak jantung pengguna sampai mobil swakemudi. Perkembangan AI masih akan terjadi secara eksponensial. Pada waktu mendatang bukan tidak mungkin terjadi lompatan-lompatan besar yang membuat warga dunia tercengang. Indonesia bahkan telah membentuk strategi nasional kecerdasan artifisial untuk mendorong terciptanya visi Indonesia 2045. Strategi nasional kecerdasan artifisial dinilai bisa membuka peluang bagi pelaku usaha. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko pada webinar di Telkomsel Smart Office, Telkom Hub Jakarta Selasa 7 Maret 2023 menyebut, AI adalah era yang sudah tidak bisa dihindari karena AI adalah proses natural perkembangan teknologi yang diharapkan memudahkan manusia. Adapun webinar ini diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kompas.id. Basisnya AI itu nggak akan ada kalau nggak ada big data. Karena AI itu bisa dibuat kalau kita memiliki proses proses training, proses uji, dan seterusnya. Dan itu semua bisa dilakukan kalau ada data yang gede. Ya kan? Itulah sebenarnya yang terjadi di umat manusia seperti kita ini. Jadi limitnya itu ada di mana? Limitnya itu ada di kemampuan komputasinya. Jadi kalau ditanya ke depannya bagaimana? Ke depannya ya pasti akan ada era namanya revolusi komputasinya. Ya, revolusi komputasi itu apa? Ya mungkin ini salah satunya quantum computing. Salah satu pemanfaatan AI ada di bidang kesehatan. Hal ini bisa diimplementasikan dalam pemeriksaan kesehatan yang meliputi peningkatan akurasi diagnosis dan prognosis maupun pengoptimalan proses di rumah sakit. Tidak semua artificial intelligence berbentuk robot, tidak semua robot ada artificial intelligence-nya. AI juga ada dalam bentuk-bentuk lain, dalam bentuk expert system, dalam bentuk statistik, dalam bentuk natural language processing, yang lain-lain juga ada. Gitu. Jadi kita juga melihat yang robot selama ini orang melihatnya kayak film itu kan. AI itu sebenarnya misalkan saya sebagai pegiat AI tidak otomatis saya tahu segalanya. Untuk bisa membuat implementasi harus berpasangan lah dengan domain expert. Kalau mau membuat aplikasi AI di kedokteran otomatis saya harus ngomong dengan dokter supaya aplikasi kedokteran itu bisa diterapkan. Namun, kecerdasan buatan bukan tidak mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Saat ini, AI memang terlihat tidak berbahaya karena sebagian besar mempermudah pekerjaan manusia. Tapi dalam beberapa waktu ke depan, sangat dimungkinkan AI semakin berkembang dan membutuhkan kode program yang kian rumit. Ini berdampak kerusakan yang membuat AI jadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah ada AI dan semua orang ambil keputusan Anda, saya rasa udah nggak tergantung lagi pada om, tante, dosen, tapi Anda bikin keputusan dengan melihat data di internet. Nah ini apakah kehidupan macam apa yang sebenarnya mau kita pertahankan di situ? Apakah muncul kerjasama dan perasaan-perasaan kolektif dengan cara hidup yang seperti itu?